Jumpa kembali dalam acara Salemba 10 bersama saya, Agung. Dan malam ini ada tamu kita dari Salemba 10, Bapak Pendeta Sures. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Agung. Iya, acara Salemba 10 ini adalah kerjasama antara PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, bersama dengan Radio RPK FM. Dan malam ini kita akan ngobrol soal gereja dan bencana. Karena Pak Pendeta Sures ini dari mana, Pak? Biro atau dari badan? Dari Biro Pengurangan Risiko Bencana. Dari Biro Pengurangan Risiko Bencana. Mungkin pertanyaan pertama adalah kenapa ada Biro Penanggulangan Risiko Bencana di PGI, di satu badan institusi gereja? Baik, Pak Agung, terima kasih, dan para pendengar RPK yang setia di saat ini. Dalam kesadaran bahwa Indonesia sebenarnya adalah supermall, ya, bencana yang terjadi, bahwa banyak sekali zona-zona merah terkait dengan bencana yang ada di seluruh pelosok negeri. Dan oleh karena itu, mau tidak mau, gereja-gereja itu ada di wilayah-wilayah yang dimana bencana itu dia terjadi. Dan zona-zona merah itu ada. Oleh karenanya dalam kesadaran tersebut, maka Biro Pengurangan Risiko Bencana atau PRB itu dibentuk. Tentu dalam semangat bersama persidangan yang akhirnya menentukan bahwa perlu ada Biro Pengurangan Risiko Bencana. Artinya bencana tersebut yang dimaksudkan banyak bencana, ya sih. Ada bencana sosial, bencana alam, atau bahkan juga bencana non alam yang setiap tahunnya pasti ada saja yang pada akhirnya merugikan kita. Dan oleh karena itu Biro Pengurangan Risiko Bencana dia ada di PGI. Iya, sahabat RTK ikut berpartisipasi, Anda bisa menghubungi melalui SMS atau WA di 0815 1804 3 kali, atau melalui pesawat telepon di 021 8004 3 kali. Dan acara ini juga bisa Anda ikuti melalui channel YouTube RPK FM. Ya, kita lanjutkan perbincangan ini. Lalu apa saja yang dilakukan oleh Biro Penanggulangan Bencana? Banyak, Pak. Ya. Yang kita lakukan banyak. Artinya kalau mau membicarakan soal apa yang dilakukan, setidaknya ada 4 skenario yang kita kembangkan. Namanya pengurangan resiko bencana, Pak, bukan tanggap darurat bencana. Oleh karena itu, skenario dari sebelum bencana itu dimulai sampai pasca bencana itu tetap dilakukan. Yang pertama adalah mitigasi bencana. Di mitigasi itu apa yang dilakukan? Ya, kita melakukan edukasi terhadap kebencanaan. Persiapan-persiapan apa saja yang harus dibutuhkan dan harus dilakukan oleh masyarakat ketika berada dalam zona-zona bencana. Kemudian bagaimana membangun kesiapsiagaan. Yang kedua adalah membangun kesiapsiagaan bisa dikembangkan dengan sistem peringatan dini. Seperti apa kira-kira? Dalam hal itu kerjasama dengan BMKG yang mengetahui apa gejala-gejala alam yang kira-kira bisa mempengaruhi bencana. Dan yang ketiga adalah tanggap darurat itu sendiri. Ketika terjadi bencana, apa yang kita bisa lakukan untuk mengurangi resiko-resiko yang akan muncul lagi setelah kebencanaan itu. Misalnya, kalau kita mendengar ada gempa di satu tempat, rumah-rumah hancur dan sebagainya, tantangan berikut yang kita dapati adalah gejala penyakit misalnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk itu misalnya? Atau dampak psikososial bagi orang-orang, tapi kita punya hikmat untuk mengelolanya sebenarnya. Nah, bagaimana menguranginya, bagaimana meminimalisir dampak bencana itu. Dan yang terakhir adalah pemulihan. Setelah bencana terjadi, akan ada fase di mana warga masyarakat atau warga jemaat harus memulihkan diri dari kondisi yang sudah rusak sebelumnya. Nah, apa saya bisa dilakukan? Ada banyak hal.
ketika bencana terjadi, perekonomian mereka menjadi rusak, perekonomian menjadi turun dan seterusnya. Nah, kita bisa bikin apa di situ misalnya? Pemberdayaan kembali bisa dilakukan sembari mempersiapkan lagi kemungkinan bencana-bencana alam yang terjadi. Krisis pangan dan yang lain-lain. Termasuk juga kondisi trauma anak-anak atau juga kelompok-kelompok rentan di masyarakat di pasca bencana. Kira-kira seperti itu. Ya, menarik sekali Pak Pendeta Suresh. Jadi Biro PRB PGI ini melayani mulai dari mitigasi, menyiapkan warga, menyiapkan jemaat menghadapi bencana, sampai kemudian setelah bencana itu terjadi dan apa yang dilakukan setelah melewati masa bencana ya. Jadi dari untuk warga dan jemaat itu bisa bangkit kembali. Nah, belajar dari dua kasus, kalau saya ambil itu ya, dua bencana besar yang terjadi di Palu beberapa tahun yang lalu, sampai likupasi, kemudian yang terakhir di NTT. Nah, mungkin bisa Pak Pendeta Suresh ceritakan apa yang dilakukan Biro PRB di dua lokasi ini. Yang di sana di Palu sudah lewat masa itu, dan yang di NTT ini mungkin baru beberapa minggu atau bulan ini terjadi. Baik Pak, banyak sekali cerita menarik di balik itu semua ya. Bagaimana di Palu sendiri saya menyaksikan bagaimana warga jemaat atau warga masyarakat mampu bangkit ketika selesai dari bencana itu, dan bagaimana mereka juga mempersiapkan diri untuk kemungkinan-kemungkinan terburuk yang nanti akan terjadi. Tetapi tentu yang PGI lakukan tentu dalam kerjasama dengan GPID, Gereja Protestan Indonesia di Donggala, dan juga gereja GKS ya, atau di sana ada GPID yang pada akhirnya mereka berusaha memulihkan diri bersama-sama dengan PGI. Nah, apa-apa saja yang dilakukan. Tentu ketika bencana terjadi, kita harus mengakui bahwa kita semua kaget. Likuifaksi ini barang apa begitu ya? Yang kita tahu tuh gempa, banjir, gunung meletus dan yang lain-lain. Tiba-tiba ada satu fenomena yaitu likuifaksi gitu. Nah, ada satu tempat di satu daerah itu dia habis betul-betul. Tetapi bagaimana PGI bersama-sama dengan GPID untuk membantu anggota jemaat adalah yang pasti adalah memulihkan ketahanan pangan dulu. Ketahanan pangan, ketahanan psikososial, dan juga termasuk ketahanan ekonomi. Bibit-bibit dibagi dan yang lain-lain agar perekonomian mereka kembali. Begitu juga dengan ketahanan pangan bagi kelompok-kelompok rentan dan juga dengan psikososial anak-anak dan juga kelompok-kelompok rentan. Ya, Pak Pendeta Suresh boleh ditahan sebentar cerita dari Palu dan juga nanti cerita di NTT, apa saja yang sudah dan akan dilakukan oleh PGI, karena kita akan mendengarkan pesan-pesan yang sebentar lagi akan lewat ini. Ya, sahabat RPK, kembali lagi dalam acara Salemba 10 bersama saya Agung dan Pendeta Suresh yang membahas tentang gereja dan bencana. Bagi sahabat RPK yang ingin berpartisipasi di acara Salemba 10 ini, dapat mengirimkan pertanyaan atau komentar melalui SMS atau nomor WA ke 0815 1804 3 kali, atau melalui pesawat telepon 021 8004 3 kali. Dan program Salemba 10 ini dapat juga disaksikan di channel YouTube RPK FM. Ya, kita lanjutkan Pak Pendeta Suresh tentang tadi cerita tentang bagaimana Biro PRB PGI terlibat dalam ketika terjadi bencana. Di sesi awal tadi Pak Pendeta Suresh bercerita tentang PGI datang di hari-hari pertama ketika terjadi bencana, kemudian bersama sinode atau gereja setempat mempelajari apa yang bisa dilakukan. Nah, kemudian apa setelah itu?
Ya, kejadian itu kan tahun 2018 ya Pak. Terakhir saya pergi ke sana tahun 2021 ya, tahun ini ya, bulan Februari kemarin. Saya sendiri menyaksikan bagaimana warga jemaat atau warga masyarakat yang sudah melalui program-program yang dijalankan oleh PGI, mereka mulai bangkit dan bagaimana memulihkan diri, yang tentunya peran fasilitasi PGI untuk memfasilitasi bagaimana mereka mengelola kehidupan pasca bencana itu menjadi sangat baik terlihat. Bahkan ada yang merasa bahwa justru dia menimbulkan semangat baru dalam cara hidup mereka. Mayoritas adalah petani dan itu membuat mereka menjadi, artinya dengan bantuan-bantuan yang diberikan, bantuan PGI itu bukan sifatnya karitatif, tetapi sifatnya lebih memberdayakan sebenarnya. Jadi lebih membuat orang itu berdiri pada kakinya sendiri, dan pada akhirnya mereka bisa mengembangkan usaha-usaha tersebut yang ada di Palu di saat itu. Nah, untuk di Kupang di NTT ya. Nah, tentu kita semua sangat terenyuh mendengar kabar itu ya, apalagi bencana itu terjadi di tengah-tengah masa Covid seperti ini, sehingga memang membatasi banyak hal dalam kita melakukan sesuatu gitu. Nah, tapi hal itu tentu tidak mengurungkan niat PGI untuk bersama-sama dalam empati bersama-sama di tengah-tengah kedukaan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di NTT. Nah, apa yang kita sudah lakukan? Badai Seroja kemarin dia meluluhlantahkan hampir seluruh mobilisasi yang ada di beberapa kabupaten yang ada di sana. Akses transportasi terbatas, akses komunikasi terbatas. Transportasi di dalam saya terbatas, bagaimana kalau kita transportasi keluar? Nah, kita tentu sebagai wadah persekutuan gereja-gereja tentu menyuarakan, yang pertama tentu adalah donasi-donasi yang bisa kita bantu. Entah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang, pakaian-pakaian layak pakai, buku-buku bacaan, mesin-mesin genset darurat, bahan-bahan makanan yang bisa kita kirimkan. Dan tentu saja kita sebenarnya sudah rancangkan untuk kegiatan-kegiatan kita akan laksanakan di sana, yang harusnya tanggal 21 Juni kemarin kita laksanakan. Tetapi sayangnya ya kita semua tahu ya, kondisi Covid ini kemudian membatasi kita dalam berbagai macam hal. Pembatasan, belum lagi varian Delta yang baru ini, akhirnya membatasi kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Inginnya online, tetapi belum semua orang di Indonesia ini kan terbiasa dengan kultur online ini ya, kultur-kultur virtual, kultur-kultur digital lah gitu. Sehingga memang masih banyak hal yang harus kita lakukan lagi untuk memulihkan kondisi bencana yang ada di NTT. Dalam hal ini sebagai penerima manfaat, saya harus acungkan jempol kepada Sinode Gemit yang dipimpin oleh Ibu Mary Kolimon, yang begitu dengan luar biasa sangat setia menemani jemaatnya yang terkena bencana itu, dan juga kepada GKS Pak Alfred, Ibu Marlin, dan juga Mama Yuli yang luar biasa sekali menemani, mendampingi, dan juga bagaimana berusaha untuk tetap hadir di tengah-tengah kedukaan yang dialami oleh bukan hanya oleh warga jemaat loh, tapi juga oleh semua orang di situ, termasuk orang-orang yang beragama lain. Itu saya pikir seperti itu. Ya, jadi kalau dari cerita tadi bisa diambil kesimpulan ya, jadi PGI itu mendampingi di aspek psikososialnya untuk menghibur dan membangkitkan
semangat bagi warga jemaat atau masyarakat yang lain ketika terjadi bencana, kemudian juga menyediakan modal awal bagi masyarakat jemaat yang tertimpa bencana untuk bangkit kembali sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka gitu ya. Nah, pada saat terjadi bencana itu kan tentu saja banyak yang terlibat, banyak yang ingin membantu, baik dari berbagai organisasi, dari berbagai gereja, dan sinode sendiri juga akan ikut membantu. Dari Biro PRB juga hadir di sana untuk membantu. Bagaimana itu bisa Biro PRB PGI apakah ada koordinasi mensinergikan berbagai bantuan itu sehingga begitu sampai di sana memang tepat apa yang diberikan, tepat sasarannya, dan bermanfaat bagi penerima atau yang tertimpa bencana. Mungkin bisa. Baik Pak, tentu karena kita semua adalah satu ya dalam semangat oikumene kita. Berarti semua yang disumbangkan melalui PGI disalurkan kepada 2 sinode gereja, yaitu Gemit sendiri dan GKS yang ada di Sumba. Sehingga itu jauh lebih terkoordinir. Karena pintu masuk kita adalah ya bahasanya orang-orang kita sendiri gitu. Yang ketika ke situ tepat sasaran ke jemaat-jemaat dan juga orang-orang yang membutuhkan. GKS juga demikian. Kita menerima hampir dari seluruh gereja ya, dan juga belum juga dari pribadi-pribadi yang menyumbang, dan juga organisasi-organisasi yang bahkan juga ada perusahaan-perusahaan yang menyumbang melalui kita untuk disumbangkan, dan itu langsung ke GKS dan juga Gemit yang ada di wilayah Kupang dan wilayah Sumba gitu. Jadi kita melalui sinode, disalurkannya melalui sinode, dan sinode itulah yang nanti akan mengelolanya dan membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan gitu Pak. Ya, itu pengalaman dari Sumba dan Palu ya. Kita akan obrolin lagi nanti bagaimana peran Biro PRB PGI ini dalam ikut penanggulangan risiko bencana. Kita akan lanjutkan obrolan kita setelah tanda waktu berikut ini. Ya, sahabat RPK, masih bersama saya Agung dan Pak Pendeta Sures dalam acara Salemba 10, sebuah acara hasil kerjasama antara Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dengan Radio RPK FM. Dan malam ini kita berdiskusi soal gereja dan bencana. Bagi sahabat RPK yang ingin mengajukan pertanyaan atau ikut berpartisipasi dalam acara Salemba 10 malam ini, bisa melalui SMS atau WA di 0815 1843 kali atau melalui telepon 021 8004 kali. Acara ini juga dapat disaksikan melalui YouTube di channel RPK FM. Ya, Pak Pendeta Sures, di separuh awal tadi kita sudah bicara tentang bagaimana PGI terlibat dalam pada saat bencana, menolong mereka dan mengajak mereka bangkit dengan apa yang sudah dilakukan PGI. Nah, sebelum itu di sesi kedua ini, paruh yang kedua ini, mungkin kita akan ngobrol soal mitigasi bencana. Tentu Indonesia, ya kita tahu Indonesia adalah negara yang disebut Ring of Fire ya, karena ada banyak gunung berapi sehingga sering juga terjadi bencana. Ada lempeng yang yang menimbulkan, sering terjadi gempa juga. Nah, perlu juga untuk menyiapkan diri menghadapi bencana yang terjadi. Nah, apa yang sudah dilakukan PRB ini? Apakah kemudian ada semacam kurikulum katakanlah yang bisa diajarkan ke anak-anak sekolah minggu tentang bagaimana kalau ada bencana yang terjadi apa yang dilakukan? Ataukah PRB sudah mengajak berbagai gereja sinode yang ada di berbagai wilayah Indonesia untuk mengenal bencana yang ada di daerahnya, menyiapkan diri ketika terjadi bencana, atau apa yang bisa Pak Sures ceritakan?
tentu hal itu juga bagian dari pekerjaan kami ya Pak Agung ya. Literasi untuk mengedukasi warga jemaat atau warga masyarakat itu adalah bagian dari agenda mitigasi yang harus dilakukan. Tentu yang sudah dilakukan selama ini adalah literasi itu. Cuma dalam bentuk kurikulum dan yang lain-lain kita perlu untuk mendiskusikannya lagi. Kenapa? Karena ada banyak aspek yang akan masuk di situ. Sebagai gereja misalnya Pak, sebagai gereja kita tidak boleh melupakan aspek teologinya. Oleh karena itu kita membutuhkan orang yang tentu ahli di bagian itu. Ya, tahan dulu Pak Ya, Pendeta. silakan Pak. Cerita soal mitigasi bencana karena dari sahabat RPK dari Bintaro Pak Bobby. Pak Bobby. Ya, Ya. sudah Shalom Pak. Shalom Pak, selamat malam Pak Malam. Bobby. Halo. Salam Malam, sehat. Ya, ini terima kasih nih kegiatan PGI udah makin baik gitu Pak. Ya, Terutama di Palu dan NTT. Sampai Ya. ketuanya pun turun ya Pak. Ya, betul. Pak Bulton ya. Ya. ya, Nah, kemudian sekarang kita punya masalah lain juga Pak. Ya, Mengenai Pak Bobby. COVID ini. ya. COVID ya. Kalau bisa juga kita kan punya lembaga kerukunan antar umat beragama tuh Pak. FKUB Pak. Kami sebagai warga Ya. melalui PGI mengusulkan ada doa nasional Pak. Gitu. Jadi kalau kita pakai logika dan program tuh kayaknya pemerintah kedoran juga Pak, harus mengandalkan Tuhan sebaiknya. Jadi Pak. juga itu sebagai terapi Pak. Jadi kalau via Zoom segala macam doa nasional seluruh agama dari Sabang sampai Merauke itu lebih membangkitkan semangat gitu. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih juga Pak Bobby atas partisipasinya. Selamat malam dan salam sehat buat Pak Bobby dan keluarga. Iya. Makasih banyak Pak Bobby. Ya, Pak Pendeta Suresh mungkin ingin merespon apa yang disampaikan oleh Pak Bobby ketika sekarang ini memang pandemi COVID-19 sedang meledaknya cukup besar, dan kalau kita baca atau kita dapat informasi di hari ini saja yang pertambahan positifnya sekitar 21 sekian ribu orang. Nah, apa yang bisa gereja lakukan ketika pandemi COVID-19 ini semakin meningkat dan kita tidak tahu kapan akan berakhir? Fenomena ini dia agak aneh ya Pak. Karena tidak tahu apakah kita terlalu berharap tinggi pada vaksin sehingga orang kok jadi lengah sekali terhadap protokoler kesehatan. Harusnya yang kita berharap tuh kan setelah vaksin dia harusnya makin turun, karena kita tetap dianjurkan untuk 3M tetap diberlakukan. Tetapi dia juga turut kok semakin hari semakin meningkat. Dan fakta ini pada akhirnya menyusahkan, kasihan tenaga-tenaga medis kita dan juga fasilitas-fasilitas rumah sakit kita, yang pada akhirnya penuh. Dan di beberapa penggalan-penggalan video yang dikirimkan oleh grup-grup WA dan juga di Facebook dan juga di tempat-tempat lain, di sosial media yang lain, menunjukkan kalau pada akhirnya harus dilayani di parkiran, ada dalam tenda-tenda di situ, ataupun juga ada yang cuma diletakkan di jalan atau juga di mobil pick up gitu. Ada di selasar-selasar rumah sakit gitu. Apa yang gereja bisa lakukan melalui itu ya sebenarnya? Kalau pernah Pak Sekum PGI menghimbau agar gereja juga dibuka untuk pelayanan kesehatan atau tanggap darurat COVID, kenapa tidak kita bisa lakukan itu? Gereja-gereja bisa mengambil perannya di sini bukan hanya pada bagian ibadah-ibadah, tetapi juga bagaimana turut bersama-sama dengan pemerintah dan juga bersama-sama dengan para frontliner kita untuk memerangi COVID ini, dengan menyediakan misalnya gedung gerejanya untuk pelayanan kesehatan itu, pelayanan COVID itu bisa digunakan. Ada ide yang berkembang misalnya bagaimana kalau gereja dijadikan sebagai shelter. Itu luar biasa, dan itu bagi saya sebuah terobosan dan langkah maju.
Perang Dunia Kedua juga gereja bisa dibuka untuk pelayanan orang sakit kok. Korban-korban perang dibuka untuk gereja-gereja dibuka. Kenapa tidak untuk sakit ini kita juga buka untuk COVID, untuk penanganan COVID. Kita terbatas dan kita tidak bisa membiarkan pemerintah bekerja sendiri. Ini problem bersama, ini bukan problem pemerintah, ini bukan problem satu agama saja seperti kata Pak Bobi tadi ya. Siapa saja bisa kena gitu. Dan oleh karena itu ya, kalau Pak Bobi tadi usulkan untuk ada doa bersama, saya setuju. Dan itu memang penting, tapi doa itu juga harus diwujudkan dalam tindakan. Tindakannya seperti apa? Ya paling kecil itu. Bagaimana kita menyediakan shelter, membantu para pemerintah kita, para nakes kita, dan juga fasilitas-fasilitas kesehatan yang terbatas. Untuk shelter tetap dibuka di gereja-gereja. Dan itu bagi saya sebuah terobosan bagi gereja di tengah-tengah kondisi seperti ini. Apakah itu mungkin bagi gereja-gereja? Harusnya mungkin. Tapi saya di saat ini pun menghimbau juga agar kiranya akses itu pun dibuka. Supaya penanganan COVID ini dia jauh lebih mudah daripada yang dengan keterbatasan yang kita punya. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Jadi gereja juga bisa berperan untuk membuka gedung-gedung gereja itu sebagai ruang-ruang isolasi, mendukung pemerintah yang juga sudah membuka, menambah bed di rumah sakit, membuka tenda-tenda darurat di sekitar rumah sakit, mencari gedung-gedung yang bisa digunakan, dan itu pun nampaknya masih kurang. Dan tadi Pak Pendeta Suresh mendorong bagi gereja-gereja, gedung-gedung gereja yang di belakangan ini memang tidak bisa beribadah di gedung gereja, digunakan sebagai tempat pelayanan bagi mereka yang ingin isolasi mandiri. Ya, kemudian terkait dengan COVID ini, apa yang sudah PGI lakukan, Pak? PGI dengan GMC 19-nya, Gereja Melawan COVID-nya sudah melaksanakan banyak hal, bahkan dari pertama outbreak ya, pertama kali awal-awal itu bahwa sudah ada PGI melakukan disinfeksi di beberapa gedung gereja, bahkan di beberapa gedung masjid dan juga di tempat-tempat ibadah yang lain. Beberapa sekolah, fasilitas publik dan juga lingkungan sudah dilakukan oleh PGI melalui GMC 19. Di tengah-tengah kondisi ini pasti akan ada yang mengalami trauma dan yang lain-lain. Telah dibuka konsul secara online dan juga model-model yang lain. Bahkan bagaimana seluruh pekerjaan pelayanan gereja mulai diformulasikan, diliterasi dalam bentuk digital, sehingga memungkinkan untuk pelayanan itu tetap dia berjalan. Karena di luar sana banyak orang yang membutuhkan, termasuk juga bansos-bansos yang kemudian dikirimkan, yang pada akhirnya sangat membantu bagi orang-orang yang apalagi di awal-awal ya, karena memang shock, kaget dan seterusnya, dan itu perlu untuk dilaksanakan. Sejauh ini perkembangan COVID-19 yang terus kita diskusikan, kita share dan kita koordinasikan bersama dalam sebuah jaringan bersama ya, bukan cuma jaringan Kristen tapi juga semua agama yang ada, bahkan juga intinya jaringan kemanusiaan lah, melalui Humanitarian Forum Indonesia di mana PGI ada di dalamnya, dan kita berkoordinasi tentang kondisi terbaru dan webinar-webinar dilaksanakan untuk bagaimana menanggulangi COVID-19 ini atau bagaimana melakukan kontrol dan selanjutnya dan banyak lah kita bikin. Sudah banyak yang dilakukan oleh PGI sejak awal pandemi dan sampai sekarang, termasuk juga ikut program vaksinasi, gitu, Pak ya. Ya, termasuk vaksinasi, betul Pak. Akhiri seksi ini Pak, karena ada pesan-pesan yang ingin lewat dan ikut serta di Salemba, program Salemba 10 ini. Silakan. Sahabat RPK, masih bersama saya Agung dalam acara Salemba 10, sebuah acara hasil kerjasama antara Radio RPK FM dan PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dan malam ini kita membahas soal gereja dan bencana.
bersama dengan tamu kita dari Biro Pengurangan Resiko Bencana PGI, Pak Pendeta Suresh. Iya, Pak Pendeta Suresh. Tadi pembicaraan kita terpotong. Mungkin Pak bisa lanjutkan cerita bagaimana Biro PRB ini juga menyiapkan mitigasi bencana, dan apakah juga gereja-gereja di sinode gereja dan gereja-gereja anggota PGI ini juga sudah mempunyai semacam Biro PRB ini. Tapi sebelumnya mungkin bisa ceritakan tadi peran atau usaha yang sudah dilakukan PGI terkait dengan pandemi sekarang ini. Tapi sebelumnya ada telepon dari sahabat RPK yang ingin berdiskusi bersama kita. Ya, selamat malam Ibu Rospita. Selamat malam Bapak di PGI. Selamat malam, Bu. Semoga diberkati Tuhan semua umat gereja ya. Begini Pak, saya tadi baru pulang nih, terus buka radio, katanya ada acara ini ya. Jadi saya terpikir begini, masalah gereja yang memberikan fasilitas itu, saya setuju sekali Pak ya, agar kita menunjukkan kasih Yesus melalui gereja di saat-saat begini. Dan ini secepatnya diberitahukan kepada pemerintah. Dan boleh juga itu ditaruh iklannya di hadapan setiap jalanan gereja. Ya. Kedua Pak, ini jangan hanya penempatan aja. Seluruh umat gereja ataupun di mana ataupun di seluruh Indonesia ini yang bagi sanggup diberikan makanan siap saji berganti-ganti atau berkelompok ataupun makanan yang siap dimasak ataupun berupa sumbangan-sumbangan yang lain, berupa bahan pokok ya. Boleh kita menunjukkan dengan cara makanan, dengan cara tenaga kasih Yesus dari gereja. Ya. Jangan hanya penempatan aja, jangan hanya ini. Jadi kita tunjukkan benar-benar, dan saya mohon itu umat gereja yang ada di Indonesia inilah semua ya, kalau bisa memberikan ya seperti saya katakan tadi, berupa makanan siap saji, siap makan ya, nah begitu, berupa minuman atau berupa buah-buahan, penghiburan, apapun semua itu. Saya setuju sekali Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Rospita. Terima kasih Bu Rospita. Salam sehat buat Ibu dan juga keluarga. Ya, sebuah seruan dan ajakan yang simpati dari Ibu Rospita yang mengajak warga Kristiani untuk ikut andil terlibat dalam membantu pemerintah mengatasi pandemi ini dengan hal-hal yang sederhana yang bisa dilakukan. Seperti kalau Ibu Rospita tadi mencontohkan, kita pada saat memasak untuk keluarga juga menambahkan beberapa bungkus nasi untuk diberikan pada mereka yang membutuhkan. Bagaimana ini Pak Pendeta Suresh? Ada komentar soal ini? Itulah kekuatan kita sebagai umat Kristen yang percaya kepada Kristus ya, bahwa dalam semangat saling berbagi, bukan hanya berbagi sukacita, termasuk berbagi duka cita juga, kita saling berbagi satu dengan yang lain. Kalau kita menggunakan gereja, artinya kalau gereja itu dipakai bukan hanya gedungnya saja, tetapi juga semangat persekutuan dari gedung gereja itu juga yang harus digunakan. Nah, apa yang baru disampaikan oleh Ibu Rospita, saya pikir itu juga ada benarnya dan bisa saja kita praktekkan gitu. Dan gereja-gereja boleh saja kita bagaimana menggalakkan itu di pelayanan kita gitu. Nah, kita tahu bahwa COVID ini dia membatasi banyak hal, dan karena itu orang-orang yang ada di dalam shelter terisolasi dan diisolasi dan yang lain-lain memerlukan itu asupan-asupan, bukan hanya asupan untuk secara fisik ya, tapi juga penguatan. Artinya rohaninya juga dibangun gitu, bahwa tetap ada ungkapan syukur ketika dia ada di tengah-tengah kondisi seperti itu. Kan imun kita harus dibangun, dan salah satu alat untuk membangun imun adalah ungkapan syukur itu gitu. Kalau kita menjadi umat yang bersyukur di tengah-tengah itu, dengan sendirinya imun kita juga, artinya dalam pemikiran kita yang positif, dia pasti akan membangun kita dalam melewati masa-masa itu. Dan apa yang disampaikan oleh Ibu Rospita, saya pikir itu ide yang baik untuk dilaksanakan, sehingga memang kebijakan gereja di tiap-tiap sinode atau mungkin di tiap-tiap jemaat atau resort atau apapun itu
bisa betul-betul mengarahkan pada pengurangan resiko COVID di jemaatnya masing-masing dengan cara ya bisa dengan cara seperti itu kira-kira. Begitu Pak ya? Ya. Ya. Jadi tadi mungkin sebelum setelah Ibu Rospita ada yang masuk kembali pertanyaan melalui WA atau SMS dari Pak Mario. Kalau COVID tergolong penyakit biasa, pada umumnya cara penangananmu secara medis akan berjalan baik. Namun COVID telah menjadi penyakit sosial dan politik, maka penanganannya juga sulit. Mungkin bagaimana Pak? Apakah memang artinya kalau saya harus berkomentar terhadap Pak Mario punya komentar ini, saya mungkin agak lurus aja ya Pak, bahwa memang ini medis gitu loh. Kalau sampai pada urusan sosial dan politik, itu kalau sosial itu kan berarti soal interaksi kita, sementara politik tuh berkaitan dengan bagaimana kebijakan itu diambil dan yang lain-lain untuk ya, dalam hal ini untuk penanggulangan COVID dan yang lain-lain. Saya pikir dalam interaksi tentu kita akan terbatas gitu. Tapi kalau sampai di hubungan sosial politik mungkin saya agak belum bisa mengelola lebih jauh. Tentu pengelolaan 3M juga adalah sebuah upaya medis. Saya memahaminya seperti itu. Upaya medis yang menggiring pembatasan interaksi sosial. 3M mungkin bisa ya, 3M memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, saya pikir itu juga adalah upaya medis gitu. Kalau sampai ke hubungan sosial dan politik, ya saya sampai hari ini masih, bagi saya belum nyampe situlah gitu. Tentu untuk pemberlakuan 3M dan persoalan COVID adalah persoalan medis, saya pikir itu yang kita harus utamakan dulu. Bahwa sosial dan politik, saya pernah dikritik loh Pak, gitu, terkait dengan yang ini. Ya. Saya pernah kan ada yang bilang misalnya gini, COVID itu konspirasi, COVID itu dan segala macam gitu. Saya bilang kepada orang itu, kamu dokter ya? Bukan. Terus bagaimana kamu bisa tahu kalau COVID itu konspirasi? Kamu udah pernah uji lab atau apa gitu? Enggak, kita lihat dari gejala-gejalanya. Ya emang benar kan lihat dari gejala-gejalanya, tapi sampai hari ini kita juga melihat bukti ya bahwa banyak orang kok yang menjadi korban daripada COVID ini. Dan pada akhirnya kalau kita sebut dia sebagai sebuah konspirasi politik atau politik dunia dan yang lain-lain, apakah harus memakan korban sampai sejauh itu gitu loh Pak? Ya. Kalau kita tahu misalnya perekonomian anjlok, iya. Politik kita ini jadi memang seperti ya, itu. Pak Pendeta Suresh, menarik sekali obrolan kita, tetapi ada tenggat waktu yang harus kita betul. nggak boleh dilewati. Mungkin di sesi terakhir 1 menit saja Pak Pendeta Suresh, PRB ini akan banyak pekerjaan, tidak hanya bencana-bencana alam, tetapi juga termasuk pandemi ini sebagai satu bencana. Apa yang akan dilakukan oleh Biro PRB? Tentu untuk pengurangan risiko bencana, PRB tidak sendirian ya Pak. Dari pemerintah kita punya BNPB. Di jaringan kekristenan kita punya Jakomkris. Dan di jaringan kemanusiaan secara umum kita punya Humanitarian Forum Indonesia. Persoalan bencana adalah persoalan bersama yang tidak bisa kita bilang bahwa ini hanya punya kita, yang lain tidak punya, tidak bisa. Oleh karena itu koordinasi bersama antar satu dengan yang lain itu perlu untuk dilakukan. Peran PGI yang sebagai wadah dari atau persekutuan gereja-gereja di Indonesia perlu untuk istilahnya mengkatalisasi ya jaringan-jaringan ini agar kita bisa bekerja bersama-sama untuk pengurangan risiko bencana di
seluruh Indonesia. Bahkan dari mitigasi sampai pada pemulihan. Itu yang harus dilakukan. Ya, itu penutup dari Pak Pendeta Sures. Sahabat RPK, demikian obrolan kita malam ini tentang gereja dan bencana. Dan di tengah COVID yang semakin menaik ini, tetap ikuti protokol 5M, dan kalau ada kesempatan bisa ikut vaksinasi. Selamat malam, saya Agung dan Pendeta Sures dari studio RPK FM undur diri. Selamat malam.